Saya agak merasa tertipu ya membeli ponsel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Samsung Galaxy S10 LED. Ya, ini di depan saya udah ada satu unit ya. Sebenarnya saya agak merasa tertipu ya membeli ponsel ini. Mau tahu kenapa? Kalau kalian sudah ngeh di pertengahan video nanti pasti kalian akan tahu, tapi kalau nggak nanti akan saya kasih tahu. Yang jelas saya beli unit ini Samsung Galaxy S10 LED ya, dengan pertimbangan satu hal. Saya pengen nyobain One UI 5 Android 13 di Samsung. Yang mana kalau pakai seri A, misalnya A52, A53, rasanya kok kayak nanggung gitu ya, karena speknya masih belum flagship. Meskipun Galaxy S10 LED ini flagship yang udah berumur ya, karena dia pakai chipset Snapdragon 855. Di Galaxy S10 series ini termasuk yang paling ngebut, bahkan dengan seri Galaxy S10 yang Plus, yang 5G, yang Note, karena mereka masih pakai Exynos ya, kecuali yang varian dari luar negeri yang untuk pasar Cina dan Amerika, ada yang pakai Snapdragon. Nah, kalau ini varian resminya yaitu dengan kombinasi RAM 8GB dan ROM 128GB, dia sudah menggunakan chipset Snapdragon 855. Jadi banyak yang bilang kalau ini cukup powerful dan bahkan paling powerful di jajaran Galaxy S10 series. Oke, yang pertama ini saya mau sampaikan dulu untuk kelengkapan yang saya dapatkan dengan saya membayarkan budgetnya ini ya, jadi 3,8 saya dapat apa aja yang ditawarkan oleh si penjual ya. Yang pertama adalah dusbox-nya ini asli, terus kelengkapannya itu ori semua, sudah saya cek ya kelengkapannya baik. Apapun yang ada di sini itu bawaan. Saya juga lihat review-review yang dulu yang udah pernah bongkar unboxingnya, semuanya akurat ya. Ini ori ya, Type-C to Type-C, super fast charging 25 watt. Sementara untuk device-nya ini Samsung S10 LED dia support sampai 45 watt ya. Jadi saya mengakalinya dengan charger PX yang saya punya ini 33 watt. Lumayan cepat dibandingkan dengan yang bawaan. Ini bisa yang bawaan ya, bisa nyampe 1 jam lebih dikit kalau buat ngecas. Nah, kalau yang charger PX ini buat ngecas ini dengan kecepatan 33 watt, meskipun belum maksimalnya ya sampai 45 watt, dia ngecasnya tuh selalu di bawah 1 jam. Misalnya dari baterai 15%, ngecas pakai ini hanya butuh waktu 55 menit atau 49 menitan. Yang kedua adalah kabelnya. Ini kabelnya juga ori ya, bawaan. Ini Type-C to Type-C. Setelah itu ada headsetnya. Headsetnya juga ori. Ini headsetnya Type-C, mengingat Samsung Galaxy S10 LED ini tidak ada headphone jack 3,5 mili lagi ya, jadi ini kayaknya satu-satunya ya yang nggak punya headphone jack. Kalau Note 10 LED kurang tahu saya, kayaknya ada deh. Ini headsetnya ori, saya udah coba, suaranya bagus banget untuk dipasangkan dengan Type-C nya ini ya. Rasanya tuh musiknya enak banget. Sayangnya karena ini bentuknya yang kecil kayak gini ya, jadi harus masuk banget ke telinga dan rasanya kurang nyaman, kayak budek banget rasanya, nggak bisa denger suara sekitar sama sekali. Tapi suara musiknya emang jernih banget. Bassnya kurang begitu dominan. Nah, kalau mau ngerasain bassnya kalian aktifin Dolby Atmos-nya, tapi saya kurang suka sih kalau Dolby Atmos-nya diaktifin. Ya pokoknya itu ya. Ini aksesorisnya ada, ini saya taruh sini dulu biar nggak berantakan. Terus ada soft case ya, ini soft case bawaannya dan masih belum menguning ya, karena mungkin pemakaiannya nggak cukup intens dan biasanya sih user jarang ya pakai softcase bawaan ini, kecuali memang udah ya mepet atau nggak ada budget lagi buat beli softcase lain, biasanya ini dipakai. Tapi ini kayaknya masih mulus dan nggak menguning juga. Terus ini ada SIM ejector dan ini wadah softcase-nya ini, jadi kayak gini. Setelah itu buku manual dan kartu garansi. Udah, ini aja. Untuk variannya ini ya, ini nih yang tadi saya bilang saya merasa tertipu. Sebenarnya HP ini adalah warnanya itu Prisma White ya.
Nih, Prisma White. Tapi lihat apa yang saya dapatkan di sini adalah warna black atau hitam. Saya tanyakan ke seller, kok warnanya beda? Awalnya saya nggak nyadar tentang warna yang ada di dashboardnya ya. Saya nyadarnya adalah kok kombinasinya agak aneh antara backdoor warna hitamnya dengan frame-nya yang warna silver ini. Karena kalau saya cek di GSM Arena itu tidak ada kombinasi warna ini. Adanya tuh Prisma White yang tadi, berarti putih sama silver, terus warna black. Yang warna black ininya ikutan black atau grey. Ya, tidak seputih, tidak sesilver ini. Dan warna satunya lagi warna biru. Dan frame-nya ikut biru. Ya, itu yang saya komplainkan ke seller, tapi nggak masalah karena setelah saya cek semuanya mulus banget, lalu untuk fitur-fiturnya, baik hardware maupun software juga tidak ada masalah. Ini sudah saya pakai 24 jam, saya tidak mengalami isu tentang baterai, saya tidak mengalami isu tentang software, ataupun kayak nge-freeze, misalnya aplikasinya tiba-tiba mati, dan HP-nya tiba-tiba restart, saya belum menemukan hal itu, dan ini sudah saya pakai untuk hariannya, jadi benar-benar dipakai seperti penggunaan HP daily driver. Mengingat semua aplikasi sudah saya install di sini semua, kecuali beberapa aplikasi yang masih nempel di HP Nokia ini yang buat ngerekam yang kamera satu ini. Nah, di sini saya langsung dapat software di Android 13 One UI 5.0 dan saya dapat pembaruan satu lagi ya. Jadi di patch ini yang paling bawah, patch keamanan 1 Januari 2023. Yang kemarin itu masih di bulan Desember, jadi ketika dapat ada update 198 MB-an. Nah, ini yang saya inginkan, saya pengen ngerasain One UI 5, dan ternyata memang jauh lebih smooth, baterainya ternyata irit. Oke, sekarang langsung ke baterai nih, karena ini unit second, baterainya kapasitasnya ya 4500 mAh. Bagaimana kondisinya saat ini setelah mungkin dipakai oleh user sebelumnya, kayak saya nggak tahu riwayatnya ya. Anggap aja usia HP ini udah cukup lama ya, 2 tahun lebih. Saya dapat SOT 4 jam 53 menit dengan sisa baterai di 28%. Berarti untuk sampai di 15% misalnya, saya biasanya 15% udah saya cas lagi, itu menyentuh 5 jam 15 menitan lah. Itu masih cukup oke, nggak beda jauh dengan Nokia ini yang buat ngerekam, yang mana HP Nokia ini baru ya, bener-bener baru, dan unboxing juga teman-teman udah nonton mungkin di video sebelumnya. Di Nokia ini juga saya rata-rata dapat di 5-6 jam aja untuk daily use ya, dan saya cukup intens nih ngegame di Nokia 5.4 ini. Dan di HP ini saya juga ngegame, ini ada riwayatnya, Mobile Legends 1 jam, dan sisanya itu aktivitas biasa, aplikasi kayak chatting, nonton YouTube, Instagram kayak gitu. Dan ini udah pukul 16.26, berarti kalau misalnya tanpa gaming, HP ini bisa sampai malam. Saya lepas charger ini bahkan jauh lebih pagi, di jam 5 pagi saya udah lepas. Karena jam 4 tuh saya bangun, saya cas nggak ada 1 jam, tinggal mandi, lalu setelah itu melakukan aktivitas sebentar, dan jam 5 udah penuh. Ya, cukup impresif, baterainya masih oke. Jadi kalau misalnya teman-teman beli HP ini dalam kondisi baru ya, dalam kondisi baru tuh harganya masih mahal, ada yang jual 5 juta. Itu berarti sampai sekarang digunakan masih oke-oke aja. Baterainya harusnya jauh lebih impresif daripada ini ya. Mungkin bisa sampai 6-7 jam untuk penggunaannya. Nah, lalu untuk kondisinya bagaimana? Meskipun saya yakin ini backdoor-nya udah pernah diganti, tapi saya cek untuk frame-nya aman banget. Ya, ini frame-nya aman, tidak ada semacam kayak jamur ya. Ini nggak mungkin jamur sih harusnya, karena ini kan frame-nya aluminium ya. Jadi ini berat dan dingin juga. Terus untuk goresan-goresan juga tidak ada. Memang sih si seller bilang kalau ini unitnya istimewa, hanya saja ini backdoor-nya yang kurang istimewa, aneh banget pokoknya. Kombinasinya itu aneh banget lihatnya. Warna hitam sama warna silver, harusnya ini hitam juga jauh lebih mewah sebenarnya. Saya lebih suka frame-nya warna hitam, nggak suka yang chrome silver gini, aneh. Nah, untuk kamera juga backdoor-nya ya, karena mungkin ini backdoor-nya baru, jadi masih mulus aja, belum ada goresan-goresan atau lecet rambut gitu ya. Dan ini glass stick, saya sih mau nyebutnya plastik aja, nggak mau nyebut sebagai glass juga, karena si Samsung waktu peluncurannya itu bilang kalau backdoor-nya itu pakai bahan glass stick ya, perpaduan antara glass atau kaca dengan plastik, tapi ya plastik lah. Untuk kamera juga oke, ini tidak ada goresan, jadi sebenarnya ini gampang banget nih.
positifnya ganti backdoor ini nggak sesulit kalau ganti backdoor kaca. Jadi ini ngelepasnya mirip-mirip Samsung Galaxy A5, A50, A51. A50 tuh gampang banget bukanya. Dan ini kayaknya nggak perlu dipanasin ya, cukup di ini aja pakai, misalnya pakai ID card atau KTP gitu ya, ini bisa nih, atau pakai alat-alat khusus gitu, gampang banget. Saya udah lihat teardown-nya ya, udah lihat cara bongkarnya, cukup mudah. Kalau misalnya mau diganti warna putih, yang jual juga banyak, yang original tuh harganya murah di 50-70 ribuan. Untuk layar, banyak yang bilang isu tentang green tint dan juga ya beberapa hal lah, ciri khas AMOLED. Terutama kalau misalnya kalian pakai warna hitam dan menggunakan kontras rendah. Saya belum merasakan itu, mungkin belum ya, karena kayak gitu kan bisa juga karena faktor usia dari HP. Ya semoga aja enggak gitu. Karena ya ini HP buat dipakai, kalau ada hal-hal yang mengganggu di pandangan juga nggak enak. Nah untuk kamera bagaimana? Kameranya, nah ini yang menurut saya perlu saya jelaskan ke teman-teman. Bagian kamera ini waktu saya nonton HP ini di review-review awal perilisannya itu interface-nya udah beda banget. Ini mirip Galaxy S10 yang kemarin saya punya. Jadi fiturnya udah banyak. Ya udah sama lah ya, lebih stabil kalau menurut saya. Dan udah Ultra HD-nya tuh udah bisa 60 fps. Nih, 4K-nya udah bisa 60 fps. Kalau saya lihat di review-review awal itu 4K-nya mentok di 30 fps. Nah, di 30 fps itu gambarnya jitter ya, kerasa kayak perpaduan frame yang kurang rapat gitu. Nah, kalau Ultra HD 60 fps ini mulus banget. Dan kalau di Super HD-nya diaktifin, saya juga nggak suka. Ini agak aneh. Dia pakai lensa, dia langsung kembali ke Full HD ternyata, jadinya nggak bisa 4K. Kayak aneh. Mending kalau misalnya teman-teman mau rekam di S10 OLED ini Ultra HD aja di 60 fps. Super HD-nya nggak usah diaktifin, kecuali kalau kalian pakai resolusi Full HD ya, itu bisa diaktifin. Dan kalau Ultra HD atau 4K di 60 fps itu hanya nggak bisa pakai lensa wide-nya. Kalau mau pakai lensa wide, 4K-nya di 30 fps. Nih, lensa wide-nya bisa kepake. Ini cukup sih untuk misalnya upload di sosmed gitu ya. Nanti saya juga akan buat video khusus kalau misalnya bagaimana hasil videonya kalau diupload ke media sosial, Instagram, TikTok, Facebook kayak gitu ya. Jadi nanti itu di video khusus aja. Ini impresi awal. Untuk kamera juga fitur-fiturnya sama ya. Beberapa ya nggak beda jauh dengan seri flagship S10 yang bukan LED-nya ya. Mengingat ini chipsetnya udah Snapdragon, positifnya nih saya seneng banget. Yaitu Gcam-nya nggak selemot di Exynos. Ini luar biasa. Dan kalau kalian mau tahu perbedaannya ya, saya sudah mencoba capture gambar buat bandingin perbedaan antara Gcam dengan yang bukan Gcam. Bentar, mana ya? Nah, ini pakai Gcam yang ada tulisan Galaxy-nya. Nah, ini nggak pakai Gcam. Ternyata Gcam tuh ngangkat bagian shadow-nya lumayan bagus dan nggak noise. Masih layak banget buat diposting di sosial media ya. Kalau yang bawaan itu gambarnya kayak terlalu kontras, dia lebih memprioritaskan di highlight sehingga langitnya itu awan dan warna birunya masih kelihatan, tapi mengorbankan di shadow-nya. Shadow-nya masih belum tertolong dengan baik. Ya, itu nggak masalah sih sebenarnya, tergantung dengan skenario. Toh kita juga nggak selalu ngambil gambar dalam posisi seperti ini. Tapi kalau kalian pakai Gcam, nah ini langsung ketolong banget. Ini file RAW ya. Shadow-nya masih, ini plat nomornya masih kelihatan, kalau yang tadi nggak kelihatan. Nah, itu enaknya. Ini pakai Gcam BSG, ini kita juga bisa, pasang config juga lancar, dan lensanya untuk Gcam ternyata juga bisa mendukung yang ultra wide-nya. Nah, ini lensa utama, misalnya ke 0,4, nah dia bisa aktif. Tapi kalau yang Gcam Nikita tuh, lensa ultra wide-nya nggak bisa ya. Dia langsung ke 1.0, nggak ada opsi ke 0,4. Oke gitu teman-teman, untuk videonya di sini ada opsi 8K sih, tapi setelah saya coba dia langsung force close ya, nggak mau. Ya memang secara hardware dia mentok di 4K aja sebenarnya. Oke, untuk
Yang lain-lain sih aman ya sinyal karena ini Exynos dan dual SIM, tapi saya pasang single SIM aja, yang satu buat micro SD. Meskipun ini 128 GB ya, tapi saya buat nyimpan foto-fotonya di micro SD aja karena Google Fotonya nggak unlimited kayak Google Pixel. Jadi ya nggak saya cadangkan ke cloud ya, nggak saya cadangkan ke Google Drive untuk foto-fotonya. Saya pindah ke SD card ini. Oke, mungkin sekilas itu aja teman-teman. Yang lain-lain ya harga udah saya sebutkan, kondisi fisik juga rata-rata segitu. Untuk harga 3,8 sebenarnya ada yang lebih murah, tetapi ya kondisinya menyesuaikan ya. Rata-rata nih yang harganya di 3 juta atau 2,8 biasanya layarnya udah kena lightsaber warna hijau green tint yang dari atas ke bawah, atau yang udah warnanya itu kayak worm gitu ya, kekuning-kuningan gitu. Pokoknya ada beberapa minus atau enggak frame-nya itu udah pernah jatuh atau apa. Biasanya gitu. Rata-rata untuk harga yang masih normal, masih mulus, itu di angka 3,5. Kalau kalian pintar nemu ya, user misalnya di grup Facebook-nya, bisa ada yang jual segitu, atau untuk di toko-toko biasanya di 3,7 sampai 3,9. Nah, itu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Tunggu video review lengkapnya setelah saya pakai kurang lebih ya 5-7 hari lah ya. Supaya saya benar-benar tahu, explore bagaimana kondisi ini. Siapa tuh ada kendala yang belum saya tahu ya. Sehingga saya nanti sampaikan ke teman-teman. Oke, yang terakhir ya untuk video impresi pertama ini. Yang jelas buat ngegame enak. Ini salah satu Snapdragon 855 yang paling optimal ya. Dia tuh buat Mobile Legends nggak panas sama sekali. Terutama untuk kondisi cuaca saat ini ya, yang mendung-mendung di suhu 27-29 derajat, aman banget, baterainya juga sangat awet untuk ukuran HP bekas ya. Punya saya merasa bahagia sekaligus kecewa dengan backdoor-nya ini, tapi nggak apa-apa. Toh backdoor-nya juga mulus, aman, nggak ada masalah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.